Cek, cek, tes. Oke, ya so kita lanjut ke soal nomor satu. Nah, ini kita masuk ke tes formatif kedua, yang dimana terkait dengan yang namanya persamaan garis ya. Yang seperti di modul sebelumnya, kalau nggak salah terkait dengan eliminasi pakai matriks ya, eliminasi, teman itu dua dimensi. Nah, sehingga kita tahu bahwasanya untuk mencari persamaan garis lurus itu tidaklah harus menggunakan rumus ini. Sebenarnya bisa pakai pendekatan lain. Nah, di sini juga serupa. Kita bisa nyari persamaan garis, cuman karena berhubung gitu ya, berhubung ini tiga dimensi dan butuh dua titik, maka untuk mencari kemiringan gitu ya, kalau misalnya kita pakai y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, kalau kita cari kemiringan, nah ya kan, kita nyari kemiringan, dan ini kalau kita lihat ini adalah khusus dua titik, yang dimana dua titiknya ini adalah dua koordinat doang gitu, nggak bisa kalau dipakai untuk tiga sumbu ya intinya. Oke, so langsung aja. Untuk nomor satu, kita punya informasi bahwasannya ada vektor posisi A. Oke, jadi vektor posisi ini min 1 min 1,0 ini artinya berarti bisa kita katakan vektor OA ya. Jadi pangkalnya itu di O, terus ujungnya tuh di A ya. Sedangkan kalau B ini berarti vektor awalnya di O, kemudian akhirnya di B, di titik B lah ibarat kata tuh seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita spesifikkan bahwasanya ingat ya, vektor OA itu, atau vektor posisi A itu ya, itu kita bisa cari dengan cara titik A dikurangkan dengan titik O, yang dimana berarti kita tahu bahwasanya titik O ini adalah titik pangkal koordinat alias 0,0. So mau berapapun dikurangkan dengan 0,0 ya tetap hasilnya adalah ini. Jadi sebenarnya ini bisa kita katakan ya sebagai titik koordinat A-nya ya, koordinat titik A. Nah, koordinat titik A-nya berarti 1, min 1,0 ya. Oke. Begitu juga untuk yang B. Nah, so untuk nomor 1, persamaan garis melalui titik asal. Oke, titik asalnya adalah O dan ujung vektor B. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar, ini kita gambar secara dua dimensi aja ya. Nah, kita gambar dari sisi biar ini kelihatan cuma dua dimensi aja, biar nggak kelihatan riweh ngelihatnya. Oke, jadi ada titik asal O yang dimana ini koordinatnya adalah 0,0,0. Kemudian set ditarik titik asalnya ini. Nah, tapi dan ujung vektor. Jadi ujung vektornya. Jadi ada ujung vektornya nih. Nah, kita tahu bahwasanya vektor B itu, ujung vektor B itu kan dimulai dari O juga. Artinya berarti kalau kita gambar, misalnya kita gambar secara kita lihat dari bentuk dua dimensinya, ya kurang lebih seperti ini, ya. Oke, dimana ini adalah titik B-nya, 0,1,1, yang dimana ini adalah vektor B. Ya udah, berarti kalau kita mau mulai dari sini dan kita mau tanya kira-kira yang ditanya adalah persamaan garisnya itu berapa, ya sebenarnya ini mudah. Kita lihat ini mulainya di 0,0,0 ya, 0,0,0, dan nanti ini akan mengalami perpanjangan. Kita nggak tahu menggunakan berapa. Yang pasti ini nanti ada hubungannya dengan yang namanya perkalian skalar antara perkalian skalar T. Kita misalkan T aja, skalarnya dikalikan dengan vektor B, vektor posisi B itu sendiri. Jadi persamaan garisnya itu R. Nah, jadi R itu adalah T dikalikan dengan vektor posisi B. Ya, karena kan mulai dari 0,0 ya. Ya udah, berarti sama dengan T dikalikan dengan yang namanya 0,1,1, yang dimana T-nya itu merupakan elemen daripada bilangan real ya. Oke. Yaudah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, T di sini
kalau misalnya kita bikin supaya biar nggak nyampe B, bisa nggak sih? Bisa sebenarnya. Yaitu dengan cara lebih kecil daripada 1. Dan positif yang pasti. Karena biar searah ke sana. Kalau misalnya nggak nyampe 1, kalau cuman setengah berarti nggak nyampe titik 0,1,1 dong. Ya kan, karena setengahnya doang. Tuh. Kalau misalnya lebih daripada 1, 2, ya otomatis lebih panjang lagi. Kalau minus T-nya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah bukannya arah ke sana, melainkan berlawanan arah. Arahnya ke kiri bawah. Ya, karena dia ini ke kanan atas, maka lawannya ke kiri bawah. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 1. Lanjut nomor 2. Nomor 2, persamaan garis yang melalui ujung-ujung vektor A dan B. Nah, oke, berarti di sini ada ingat ya, kan kita berarti punya 2 titik misalnya. Dan dimulai daripada titik 0, titik O 0,0,0. Kemudian ada titik A gitu. Misalnya kita anggap titik A-nya seperti ini. Yang dimana titik A-nya ini adalah 1, min 1,0. Kemudian ada juga titik B yang dimana kurang lebih seperti ini misalnya titik B-nya. Ya, kita nggak tahu, ini kita cuman anggap aja gambar kasarannya deh ya. B-nya adalah 0,1,1. So, yang diminta adalah persamaan garis melalui ujung-ujungnya. Berarti di sini nih. Dari sini sampai ke sini nih. Ya. Nah, ini nih yang ditanya. Nah, otomatis apa? Ya, otomatis karena berhubung yang namanya kan dimulai daripada ujung-ujungnya ya. Ya udah, berarti di sini tidak mulai daripada 0,0 lagi. Berarti ada titik mulainya. Jadi ibarat kata tuh kalau misalnya kita mau mengerjakan dari titik O terus habis itu begini, nah ini digeser. Maka akan terjadi pergeseran persamaan garisnya, ya. Ya udah, berarti akan ada yang namanya translasi. Yang berarti karena digesernya sejauh A, maka yang ngikutin awalnya juga A juga gitu. Ya udah, berarti R-nya adalah 1, min 1,0 ditambah dengan perkalian skalar. Nah, yang perlu diingat, ini kan dari A sampai B. Nah, nanti otomatis akan ada perpanjangan lagi dong. Ya kan, ada perpanjangan lagi. Misalnya dari sini ini adalah misal kita bilang AB deh, ya, vektor AB. Nah, maka nanti di sini akan ada dong yang namanya dikalikan berapa kali, ataupun misalnya cuma berapa kali doang. Misalnya anggap aja dari cuma setengah doang deh misalnya. Nah, otomatis dikalikan dengan vektor AB gitu ya. Oke, jadi ini bisa kita tulis karena kita mulainya dari A gitu ya. Kita mulai dari A. Berarti ini vektor posisi A ditambah dengan T dikalikan dengan vektor AB. Ya udah, berarti R sama dengan 1, min 1,0 ditambah dengan T. Nah, ini dikalikan dengan yang namanya B kurang A ya. B-nya adalah 0,11 dikurang sama 1, min 1,0. Nah, karena apa? Kalau AB itu kan AB berarti kan AB ya. Nah, namanya vektor AB begini kan berarti artinya berarti titik B dikurangkan dengan titik A. Nah, kita tahu bahwasanya kan titik B itu kan setara dengan vektor B ya, vektor satuan B, vektor posisi B-nya. Terus habis itu yang A ini adalah vektor posisi daripada si A ini sendiri. Ya udah, berarti langsung bisa kita kurangin dong ya. Nah, terkait dengan vektor posisinya. Karena mempunyai pangkal yang sama. Oke. Ya udah, berarti R sama dengan 1, min 1,0 ditambah dengan T dikalikan dengan 0 kurang 1 min 1. Terus habis itu 1 kurang min 1 berarti 1 tambah 1 2. 1 kurang 0 1. Dan hasilnya ada di mana? Karena di sini tidak ada spesifikasinya mau perpanjangannya berapa kali. Jadi bebas nih. Intinya melalui ujung-ujung vektor AB. Nah, vektor A dan B. Ya berarti bisa jadi panjangnya cuma setengah, ataupun persis segini, ataupun mungkin lebih, ataupun mungkin berlawanan. Ya udah, berarti T-nya tidak ada syarat khusus. Yang dimana T-nya hanya syarat umum, yaitu adalah T-nya ini harus memenuhi
atau merupakan elemen daripada bilangan real, ya. Oke. So nomor 2 jawabannya adalah yaps yang B, ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk nomor 3 di sini persamaan ruas garis antara A dan B. Nah, jadi antara A dan B, tapi nggak muat ujung A ataupun muat ujung B. So that means berarti nggak mungkin dong ya kita kalau namanya kita bikin garis antara A sama B, tapi nggak memuat mereka berdua, tapi ada di luar, nggak mungkin. Pasti ada di dalam, ya. Jadi gambarnya tuh kurang lebih masih sama sebenarnya, ya. Oke, ini ada O 0,0,0, kemudian ada di sini ada titik A ya. Ini ada titik A. 1, min 1,0 ini adalah vektor A, vektor posisi A. Kemudian ada ini B gitu ya, vektor posisi B, ini vektor posisi A. Oke, kemudian ini adalah vektor B-nya. Misalnya ya, vektor B. Yang dimana kita punya koordinat B-nya adalah 0,1,1. Nah, yang diminta di soal itu ada di antara mereka berdua, ya berarti otomatis ada di rentang sini dong. Nah, tapi nggak pakai ujungnya. Otomatis apa? Otomatis ya kalau kita pakai ya cuman segini doang nih misalnya. Jadi nggak nyentuh A sama B sama sekali. Ya udah, sebenarnya nggak usah bingung sebenarnya. Sama aja, ya, sama aja. Bahwasanya R-nya itu nggak jauh beda dengan cara di sini, cuman yang berbeda hanyalah T-nya. Nah, berarti gimana nih? Ya, gampang sebenarnya, nggak jauh beda ya sama kayak nomor 2, yang dimana R-nya ini sama dengan vektor A ditambah dengan T dikalikan dengan vektor AB. Nah, kenapa kok serupa? Karena gini. Jadi sebenarnya R ini lebih ke persamaan garis, yang dimana kan namanya persamaan garis itu pasti melewati titik-titik, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya T-nya ini sama dengan 0, iya persis banget di A. Tapi kalau nggak 0 gimana? Di A nggak? Masih di A nggak? Tentu enggak, kan gitu ya. Nah, yaudah, berarti untuk mencari jawabannya sebenarnya sama, serupa dengan yang nomor 2. Bedanya hanyalah, nah ini T-nya langsung aja ya, versi 1,2,1, di mana T-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 itu artinya berarti melewati titik A gitu ya, atau alias memuat ujung A. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita anggap dia 1, maka nanti ujungnya di B nanti jawabannya, ya. Karena kalau kita cek nih min 1 di koma min 1,0 tambah dengan 1 kan berarti jadinya min 1,2,1. Kalau dijumlahin hasilnya apa? Ya 0, ya kan? Terus abis itu 1, kemudian 1, 011 titik B kan jadinya. Nah, berarti tidak boleh 0, tidak boleh 1. Tapi boleh nggak di tengah-tengah? Ya boleh. Berarti T-nya kita punya syarat 0 lebih kecil T lebih kecil daripada 1 dan gitu ya, dan ya T-nya juga elemen daripada R. Itu kalau mau lebih dilengkapin lagi. Tapi kalau mau cuman sekedar begini doang, boleh aja sebenarnya, nggak ada masalah. Ya, so jawaban nomor 3 adalah yang A, ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, 4 sama 5 ini sepaket soalnya. Diketahui vektor posisi A dan B, ya, 1 min 1,1 untuk vektor posisi A-nya dan B-nya adalah 1,2,0. Maka persamaan sinar garis terbuka yang berpangkal, oke. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan pengerjaan yang di nomor sebelumnya 1, 2, dan 3. Bedanya adalah terkait dengan apa yang ditanyakan sebenarnya, ya. Oke, jadi sebenarnya intinya ada titik O, ya kan? Titik O itu adalah 0,0,0,0. Kemudian ada vektor A, vektor satuan A intinya. Nah, di mana ini adalah titik A-nya adalah sebesar 1,-1,1. Terus kemudian ada yang namanya vektor B. Nah, di mana ini adalah titik B besar, yaitu adalah 1,2,0.
Nah, di sini yang diminta adalah kita mau mintanya itu dari A, ya kan? Tapi ujungnya lagi, satunya lagi itu adalah B kurang A, atau dengan arah B kurang A. Nah, pertanyaannya adalah B kurang A itu ada di mana? Gitu ya. B kurang A itu ada di mana? Ya. So, kita cari dulu B kurang A itu ada di mana. Ya udah. Sebenarnya yang namanya B kurang A itu kan berarti bisa kita katakan sebagai penjumlahan tapi dilawankan, gitu ya. Oke, habis B. Nah, ingat ya, penjumlahan vektor adalah mengikut kita ini kan pakai aturan ini ya, poligon yang dimana, atau sebenarnya bisa dikatakan juga aturan segitiga sebenarnya kalau cuma dua garis. Intinya ini ujungnya di sini, ya kan? Nah, kita lanjutin lagi ujungnya dengan yang namanya min A. Ya, min A. A-nya kan ke sini. Berarti supaya biar jadi min A gimana? Ya, supaya jadi min A ya berarti begini dong. Nah, ini adalah min A yang dimana ini adalah vektor. Nah, ini adalah vektor daripada ini adalah vektor B dikurangkan dengan A. Nah, jadi berarti yang diminta itu garisnya itu dari sini ke sini. Nah, garis itu dari sini ke sini nih yang diminta. Tapi nggak boleh, A-nya nggak boleh kena, gitu ya. Ya udah, berarti yang kita harus cari apa? Ya, yang kita harus cari adalah yang pertama berarti untuk mencari nilai untuk persamaan garisnya berarti R sama dengan vektor A, gitu ya, vektor A ditambah dengan yang namanya T dikalikan dengan apa nih? Kita anggap aja vektor X ya, kita wakili dengan vektor X gitu ya. Nah, aja vektor X, oh nggak bentrok untungnya, vektor X. Ya udah, berarti nyari vektor X terlebih dahulu nih. Ya, vektor X terlebih dahulu. Nah, vektor X ini sendiri kita kan berarti kita harus mencari ujung B kurang A ini, terus baru nanti oke, ujungnya ini ketemu sama ujungnya di sini kan. Nah, nanti tinggal dikurang tuh. Ya udah, berarti kita tahu bahwasanya bahwa berarti ini sama aja kayak B dikurangkan dengan A gitu ya. Karena kan ujungnya di sini, pangkalnya di sini. Berarti pangkalnya itu dikurangkan dengan A juga. Berarti X apa namanya, vektor X-nya adalah B. Ini kan berarti B kurang A kurang A. Berarti vektor B dikurangkan dengan 2 kali vektor A. Berarti B-nya adalah 1,2,0 dikurang 2 kali 1, min 1,1, sehingga berarti vektor X-nya adalah, nah oke, ini kalau dihitung jawabannya adalah 1,2,0 terus dikurang dengan 2 min 2,2, hasilnya berarti X, vektor X-nya adalah min 1, 2 kurang min 2 jadinya 4, 0 dikurang 2 hasilnya min 2. Nah loh, oke, apakah yang sebenarnya di sini ada? Nah, gini. Jadi gini, perhatikan dengan arah ya, dengan arah B kurang A. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya apa? Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya B kurang A itu kan sebenarnya vektor AB dong. Bener nggak sih? Ya kan? Ya, sama aja kan kayak misalnya dari sini ke sini arahnya. Nah, kan ini vektor B. Ya kan? Terus dikurangkan dengan A, hasilnya begini. Nah, ini ya sama aja dong arahnya dengan ke sini. Bener nggak? Ya, arahnya sama nih. Ya, sejajar. Nah, ini kan juga definisinya apa? B dikurangkan dengan A. Cuman bedanya adalah beda posisi aja. Beda vektornya doang. Nah, jadi kalau kita pakai perumpamaan yang ada di sini, berarti XB kurang A-nya di sini itu apa? Nah, di sini B kurang A biasa aja. Jadi B kurang A yang ada di sini sama B yang kurang A yang di sini arahnya sama, tapi secara titiknya beda, ya, gitu ya. Oke. Jadi di soalnya ini maunya versi yang dari sini maunya. Jadi bukan lewat ke sini gitu. Jadi intinya searah, ya kan? Karena apa? Dengan arah. Ya, hati-hati dengan arah. Jadi oke, kita anggap ya ini lewat titik B gitu. Nah, tapi arahnya sesuai dengan B kurang A dan ternyata bisa kan dipakai. Ya udah, berarti untuk X-nya itu adalah yang B kurang A. Nah, vektor X-nya adalah langsung B kurang A. Vektor B kurang vektor A yang dimana berarti 1,2,0 dikurangkan dengan 1, min 1,1. Maka vektor X-nya sendiri adalah hasilnya adalah 0,3, min 1. Ya, so berarti
ini R-nya sama dengan A-nya itu dimulai daripada 1, min 1,1 ditambah dengan T dikalikan dengan 0,3, min 1. Dan karena emang ini intinya arah, dan biasanya untuk ini kan bukan memuat di B doang ya, melainkan bisa ini kalau arahnya ini berarti otomatis lebih panjang dong. Nah, berarti apa? Ya, di sini T-nya harus lebih besar daripada 1. Karena kalau T-nya lebih besar sama dengan 1, maka nanti ujungnya ada di B gitu. Kalau 0 kan ada di A. Kalau di 0, di antara 0 sama 1 kan ada di tengah-tengah sini. Nah, tapi karena berhubung ini mulai dari A kemudian set ya kan searah dengan B kurang A ini, ya udah langsung lah gitu ya. Oke, jadi berarti T-nya lebih besar daripada 1. Maka jawaban soal nomor 4 adalah yang D. Nah, untuk nomor 5. Nah, kita mulai dari B. Ya, faktornya ujung berpangkal di ujung vektor B di sini ujungnya. Kemudian arahnya A kurang B. Berarti ke sini gitu ya. Ya, artinya apa? Ya, berarti artinya nggak jauh beda dengan cara nomor 4 sebenarnya, cuma beda gambarnya aja. Ya, kayak tadi gambarnya nggak saya kopas lagi. Oke, jadi nomor 5 misalnya ada titik O misalnya 0,0,0. Kemudian ada vektor A misalnya di sini. Ya, vektor A. Kemudian ini titik A-nya adalah sebesar 1, min 1,1. Kemudian ada vektor B. Nah, misalnya di sini vektor B-nya yang dimana titik B-nya adalah 1,2,0. So, kita tahu bahwasanya kan kalau misalnya dari sini ke sini adalah B kurang A ya kan, karena sama aja intinya. Nah, sebenarnya ini juga sama penjelasannya kayak gini. Nah, kita tahu bahwasanya kalau ini kita taruh di sini, ini vektor minus B ya kan, maka vektor B kurang A-nya tuh ada di sini ya, vektor A kurang B ya. Nah, akan mempunyai arah yang sama dengan yang ada di sini ya, dengan yang ada di sini. Set di sini nih. Ini A kurang B juga. Ya. Oke, ini akan punya arah yang sama, namun secara secara koordinat udah jelas beda gitu ya. Jadi intinya kita maunya dia harus lewat A juga nih, harus lewat di sini juga gitu. Karena kalau emang asli itu sebenarnya harusnya yang benar tuh begini harusnya. Ya, karena apa? Dengan arah. Nah, tapi ingat dengan arah kan, bukan melewati titik ujung yang di sini gitu. Jadi selama arahnya sama ya udah nggak ada masalah dong. Ya udah, berarti ini vektor X-nya adalah A kurang B, itu ya berarti kan sama aja kayak min dari B kurang A dong, ya kan? Berarti ini vektor X-nya berarti min daripada 0,3, min 1. Artinya berarti pangkalnya doang yang beda, ya kan? Berarti ini kalau misalnya kita kalkulasikan terkait dengan R-nya sendiri, itu adalah vektor B ditambahkan dengan T dikalikan dengan vektor X. Nah, kita tahu bahwasanya vektor X di sini berlawanan dengan B kurang A. Nah, karena di sini 0,3 min 1 nih ada nih, ya kan? Nah, ya udah, berarti R-nya sama dengan B-nya itu dimulai daripada 1,2,0 di ujung dulu. Memuat vektor B berpangkal di ujung vektor B dengan arah. Oke, berarti memuat ya, berarti memuat di sini. Isi. Sebenarnya ini bisa juga kalau kita bilang vektornya di A, tapi arahnya ke sana gitu ya. Nah, harusnya kan mungkin kita bikinnya arahnya ke sini, ya. Walaupun sebenarnya harusnya nggak boleh sih sebenarnya harusnya. 1,20 ditambah dengan T, nah jadi kurang. Nah, jadi kurang T nih. Jadi kalau supaya biar dia kurang T, maka kalau T-nya pakai 0,3, min 1, maka T-nya itu harus lebih kecil daripada 0. Ya. Nah, tapi sayangnya 1,2,0 ini nggak ada. Ya kan? Karena kan dibilang berpangkal di ujung vektor B, memuat B nih. Ya kan? Nah, kalau lebih kecil daripada 0, berarti B-nya nggak termasuk dong. Benar nggak? Ya, akhirnya kita akalin lah dengan cara ya udah harus intinya berpangkal nih. Set. Kemudian di sini nanti arahnya tuh intinya ada arahnya A kurang B, ya kan? Tapi harus memuat daripada si B-nya ini sendiri gitu.
Jadi supaya biar memuat, maka kita patokannya dari A diganti jadinya. Berarti R-nya sama dengan, nah ini berarti supaya biar sama dengan, enggak, lebih kecil 0 dong. Kalau supaya biar ini ya berarti harusnya T-nya harus lebih besar sama dengan 1, atau T-nya 1 ataupun perpanjangannya. Kalau 0 kan berarti, kalau negatif pasti berlawanan kan. Nah, tapi itu kalau misalnya kita anggap aja, oh mulainya benar-benar dari B. Kalau mulai dari A ya bisa sebenarnya dengan cara 1, min 1,1 gitu ya, ditambah dengan yang namanya T 0,3, min 1, yang dimana T-nya ini pasti haruslah negatif. Ya, supaya apa? Supaya nanti arahnya berlawanan ke sana. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah Yapsiang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ya, so kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya, soal nomor 6 dan 7. Nah, jadi soal nomor 6 dan 7 diketahui vektor A dan B ditanyakan adalah persamaan ruas garis antara ujung vektor A dan B bila ruas garis tersebut memuat ujung A dan B. Yang satu lagi memuat ujung A tapi tidak memuat ujung B. Nah, sebenarnya intinya gini ya, kalau persamaan ruas garis itu kita bisa merombak atau merubah bentuknya dengan menganggap kita mencari sebuah titik. Ingat ya, karena kan namanya ruas garis itu pasti melewati sebuah titik, melewati beberapa titik. Nah, kita cek apakah titik itu bisa ada di situ atau enggak gitu ya. Selama emang titik itu bisa diaplikasikan dengan bentuk lain, berarti nggak ada masalah. Makanya kayak nomor 5 pun juga sebenarnya mungkin si pembuat soalnya maunya dirubah dalam bentuk atau sudut pandang lain, seperti itu. Oke, so untuk soal nomor 6, nomor 6 sama nomor 7 mungkin kita gambar terlebih dahulu ya. Ada vektor, intinya ada O 0,0,0, kemudian ada vektor A di sini. Ada titik A yaitu adalah sebesar 0, min 1,1. Kemudian ada juga vektor B, yang dimana ini vektor B nya sendiri itu adalah sebesar 1,0,2. Nah, ya udah, berarti dari informasi di sini kita mau cari yang dimana ruas vektor antara ujung, berarti di sini ya, berarti di sini nih, berarti di tengah-tengah sini, tapi bener-bener persis banget ujung A sama ujung B. Ya udah, berarti mau start dari B boleh, mau start dari A juga sebenarnya boleh, kan gitu ya hitungannya. Nah, sebenarnya bisa dong kita mau mencari A gitu ya, koma B, koma A ini. Nah, oke, so untuk nomor 6 sama nomor 7 ini sekaligus saja kali ya. Karena sebenarnya itu cuma beda tanda doang sebenarnya, karena kan ini konteks yang ditanya itu sama. Antara ujung-ujung A, antara ujung-ujung vektor A dan B, tapi bila ruas garis tersebut itu memuat ujung A sama dan B, yang satu lagi memuat ujung A tapi tidak memuat ujung B. Jadi kalau kita bikin R itu berarti kita bikinnya adalah A ditambah dengan T kali dengan AB gitu ya. Berarti R-nya adalah sama dengan, nah kita cari dulu aja untuk AB-nya, vektor AB itu atau B kurang A, berarti jadinya adalah 1,0,2 dikurangkan dengan 0, min 1,1. Berarti hasilnya adalah 1,1,1 ya. Oke, so berarti untuk A-nya sendiri kalau kita masukin berarti 0, min 1,1 ditambah dengan yang namanya T dikalikan dengan yang namanya 1,1,1. Nah, ini akan ada dua jawaban. Nah, kalau misalnya T-nya itu kan ini di sini dimintanya apa? Dimintanya adalah yang satu ujung memuat kedua ujung ya. Memuat ujung A, ujung vektor A dan ujung vektor B, maka syarat T-nya itu harus benar-benar bisa dipakai di A dan ada di B juga, yaitu adalah 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 1. Tapi kalau dia memuat ujung A saja, nah ujung A ya, tapi tidak kena ujung B, berarti 0 lebih kecil sama dengan T lebih kecil daripada 1.
Karena apa? Kalau kita masukin satunya nanti jawabannya ada di B. Nah, terus ini jawabannya kok nggak ada. Nah, sebenarnya ini yang agak sedikit aneh karena apa? Kalau kita perhatikan bahwasannya ketika katanya kan memuat ujung A nih, berarti ada di 0,-1,1. Nah, ketika kita masukkan nilai T sama dengan 1 di sini misalnya. Oke, T sama dengan 1 di sini kan ini berdasarkan kunci jawaban sama-sama C semua nih. Nah, kalau kita masukin T sama dengan 1, berarti kan 1 tambah 1 0. Ya kan? 1 tambah 1 2. Nah, terus kemudian min 1 tambah 1 0. 1 tambah 1 2. Malah nggak ada kedua di dua titik ini sama sekali kan? Karena X-nya cuma ada di antara 0 sampai 1. Y-nya min 1 sama 0. Y-nya 1 sampai 2. Berarti Y-nya di sini paling kecil harusnya 1 ditambah dengan 1 hasilnya 2. Terus min 1 ditambah 1 supaya hasil gedenya 0. Dan supaya ditambahin 1 hasilnya jadi 1 ya awalnya harus 0. Jadi ya ini nomor 6 sama nomor 7 ini nggak ada jawaban sebenarnya ya. Jadi ini tipe nih di sininya. Harusnya tuh 0, min 1,1 ya. Nah, kalau misalnya kita masukin ini 0 nih, kalau misalnya kita masukin 0 T-nya, ya berarti 0 min 1 tambah 1 ditambah dengan 0 ya hasilnya 0 min 1,1. Sesuai dengan titik A-nya kan. Nah, gitu. Kalau dimasukin ini 0, 1, min 1,1 lah. Titik yang mana? Titik A bukan ya kan? Nah, titik B juga. Titik B mungkin nggak? Nah, 1, min 1,1. Ya berarti gabungan nih antara B sama A gitu ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8, 9, dan 10. Dan kita mulai dari nomor 8 terlebih dahulu. Oke, jadi untuk nomor 8 sendiri kita punya informasi bahwasanya jadi intinya kita punya sebuah titik yang memuat titik P dengan vektor posisi P di sini dan garis ini. Nah, artinya gimana tuh? Ya, jadi sebenarnya intinya gini. Kita punya R dulu nih, kita punya persamaan garis, kemudian ngikut ke sini. Yang otomatis udah jelas bahwasanya ini pangkalnya atau mulainya itu dari 1, min 1,0. Nah, dengan begitu ini jadi kalau misalnya kita gambar ini ada ini ada R, vektor R alias persamaan garisnya misal 1 min 1 0, terus tambah dengan T kali min 1 2 1. Kemudian di sini ada vektor posisi P nih. Nah, ada P yang 1,0,1 gitu misalnya. Ya udah, maka akan ada vektor maka untuk mencari persamaan bidangnya kan berarti kita harus membuat lagi dong ya kan. Nah, otomatis ada ini baru. Ya, kalau ini kan berarti artinya kita punya informasi ini itu dengan titik yang lain. Nah, titik yang baru di sini dengan titik yang di sini pasti akan mempunyai bentuk yang serupa. Nah, berarti kita harus cari dulu dong ya kan antara ya ini mungkin titik pangkal R-nya gitu ya. Titik pangkal R pangkal R-nya dengan vektor posisi P-nya. Ya udah berarti jadinya P dikurangkan ini bisa kita hitung dengan cara ya mengurangkan 1,0,1 dikurangkan dengan 1, min 1,0 yang dimana ini sama dengan hasilnya adalah 0,1,1. Sehingga apa? Sehingga vektor R-nya itu berubah menjadi yang namanya pangkalnya kan tetap sama ya 1, min 1,0 kemudian ditambahkan dengan sesuatu. Dan ini masih tetap ya. Yang bawaannya itu adalah min 1,2,1 ditambahkan dengan parameter baru yaitu adalah 0,1,1. Dan ternyata di sini dimintanya adalah dalam bentuk ST yang dimana S itu adalah sesuai dengan yang awalnya dikalikan dengan T itu adalah versi yang barunya. Jadi dari T yang di sini geser jadi S. Nah, nanti akan muncul T baru di mana S sama T ini merupakan elemen bilangan real. Nah, sehingga jawaban daripada soal nomor 8 adalah yaps yang B. Nah, lanjut nomor 9. Nomor 9 teoritis persamaan memuat garis ini dan garis H. Oke. Untuk S ini dan U sama V-nya itu enggak sama. Ya, artinya berarti
arahnya, intinya ini punya arah U, ini punya arah V. Intinya si H ini punya arah V dan ini punya arah U dengan titik pangkal yang sama. Ya berarti persamaan bidangnya gampang. Persamaan bidangnya ya berarti dimulai dengan pangkal yang sama ditambahkan dengan bla 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 U tambah bla 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 V. Nah, di mana berarti ini jadinya apa? Ya, SU tambah TV, atau kalau misalnya mau ditukar sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Cuman ternyata ya emang di sini S-nya pasangannya U, T pasangannya sama V. Di mana S sama T ini adalah elemen bilangan real. Ya, so jawaban soal nomor 9 adalah yang D. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Oke, nomor 10. Pertemuan persamaan bidang yang ini, oke, titik pangkalnya sama. Cuman arahnya ini punya untuk yang G arahnya 1,2,0, untuk yang H ini arahnya 2,0,1. Ya udah, berarti R-nya kita mulai dengan pangkal yang sama, yaitu adalah 1,-1,2 ditambahkan dengan bla 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 1,2,0 ditambahkan dengan bla 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 2,0,1. Nah, ya udah, ini S, ini T, dua skalar yang berbeda. Ya udah, langsung aja S sama T-nya ditaruh di tempat yang sesuai. Nah, berarti di mana S sama T-nya ini adalah elemen bilangan real. Nah, ini untuk persamaan bidangnya. Nah, kalau misalnya kita bikin dalam bentuk matriks sebenarnya bisa aja. R-nya sama dengan 1-1,2 ditambah dengan S dikalikan dengan 120 ditambah dengan T 201, ya, dimana S, T-nya ini adalah elemen bilangan R. Dan kemudian kalau ini kita tarik, kita bagi menjadi beberapa komponen gitu ya, menjadi beberapa komponen, berarti untuk yang X-nya itu adalah 1 ditambah dengan S ditambahkan dengan 2T. Kemudian untuk yang Y-nya adalah -1 tambah 2S 2S saja karena T-nya 0. Terus kemudian untuk Z-nya sendiri itu adalah 2 ditambahkan dengan T. Tuh, jadi tinggal sesuaikan dengan apa yang diminta ya. Kalau dimintanya persamaan bidang doang yang memuat garis ini, ya udah jawabannya cukup yang ini aja ya. Oke, ya, so dengan begitu sekian dulu video pembahasan untuk tes formatif di modul kelima untuk aljabar linear elementer 1. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.